Halo, selamat pagi teman-teman Lem, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Majulan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan pagi ini, saya akan bahas satu topik yang sangat inspiratif karena saya pernah bertemu langsung dengan beliau. Tetapi saya di sini memberi judul yang sedikit dramatis untuk memberi kesan yang ceritanya lebih jauh lebih berasa. Judulnya itu seperti ini: Manusia dewasa yang bercita-cita mati. Tapi sebelum bahas ke inti cerita, saya ingin memberi sebuah pendahuluan. Pendahulunya itu seperti ini. Ketika Anda duduk, mungkin Anda sedang bersanteria di rumah Anda. Kegiatan ini ya memang sedang saya lakukan. Ketika perut saya cukup kenyang, walaupun saya beberapa hari bulan mungkin ya agak sedikit puasa, rutinitas berjalan normal. Dompet pun cukup terisi untuk membeli sedikit keinginan. Kesehatan bagus. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang saya sedang nikmati saat ini. Plus saya syukuri sambil mengadah atau saya bersyukur kepada Sang Pembuat kehidupan. Walaupun di agama Buddha kita tidak mengenal Tuhan, tapi kita mengenal rasa syukur. Karena manusia bukan satu-satunya di alam ini. Kita bersyukur. Mungkin ada kekuatan lain atau hal lain yang membantu kita. Kapan waktu yang tepat untuk bersyukur adalah sekarang. Ketika kita masih melihat matahari dan kehidupan yang masih bersahabat, ketika kereta kehidupan masih sempurna digunakan untuk kemana saja, penyakit-penyakit lahiriah dalam kehidupan belum menyerang. Cobalah bersyukur dalam bentuk keikhlasan agama apapun yang Anda ajarkan. Inilah yang sedang saya lakukan. Saya sedang bersyukur. Saya mensyukuri hidup saya di tengahnya ribuan keinginan ataupun kebutuhan yang rasanya belum lengkap, tapi saya kepada Tuhan, thanks God, saya bersyukur saya telah melewati tahun 2020 dan saya sekarang sedang menjalani tahun 2021. Kehidupan memang tak pernah tetap. Dalam rasa syukurnya kita tetap harus berusaha untuk selalu berkembang. Jangan pernah kalah dari manusia yang telah umurnya 80 tahun tapi masih memiliki semangat untuk bekerja, belajar ataupun mengembangkan dirinya. Nah, poin inilah yang akan saya ceritakan untuk menjabarkan isi dari judul yang tadi saya berikan, Manusia Dewasa yang Bercita-cita Mati. Dahulu di tahun 2016 ketika saya baru pulang dari Malang, saya memang mengalami satu masa yang begitu rempong. Saya memulai lagi kehidupan dari start awal. Saya pernah freelance atau bekerja sementara di sebuah kantor bahasa Inggris, dia di bilangan dekat daerah Grogol sana. Itu sebenarnya saya diajak oleh teman saya untuk freelance 1 bulan untuk mengisi rapot. Di sana saya mengenal seorang bos atau bapak-bapak, bukan nama beliau itu Bapak Frit. Beliau itu sudah berumur 80 tahun, tapi secara fisik, secara mental, secara pandangan beliau sangat-sangat bugar, masih fresh. Teman saya bercerita Pak Frit itu dia kadang memuji Pak Frit itu. Pujiannya itu seperti ini: Pak Frit itu hebat tuh. Waktu masih muda, beliau tuh sama temannya membangun les bahasa Inggris, meng-hire bule hingga pokoknya dia punya klien ribuan di Jakarta dan dengan omset yang miliaran. Keluarganya termasuk keluarga kaya raya, anaknya kuliah di Amerika dan sekarang tinggal di Amerika. Dan Pak Frit dengan istrinya sekarang berdua menikmati hidup, tinggal di perumahan mewah dan mereka katanya mau jual lalu mau tinggal di apartemen. Pak Frit, itulah cerita Pak Frit. Pak Frit itu ya sosok inspiratif. Waktu masih muda dia sangat-sangat bekerja dengan keantusiasan, dengan semangat hingga dia menghadirkan satu karya tempat kelas bahasa Inggris yang cukup disegani. Dia bisa meng-hire bule. Nah, ceritanya sebenarnya bukan sampai di situ. Ceritanya itu bermulai dari sini. Ketika Pak Fritz sekarang sudah cukup berumur, yaitu berumur 80 tahun, jelas mengembangkan usaha itu bukan minatnya lagi. Beliau itu sekarang lebih semangat untuk belajar. Dan semangat belajarnya inilah yang teman saya ceritakan. Beliau tuh hebat. Sudah umur 80 tahun tapi masih mengambil kuliah lagi. Dan kuliahnya emang ya kuliah agama. Seperti apa yang dia inginkan saat ini di umur rentannya dia. Dan kita bisa bandingkan gitu. Pak Frit memang mungkin sudah menyelesaikan hidupnya. Dia sudah menyelesaikan semua tahapan-tahapan. Muda, berkarya, bekerja, berumah tangga, semuanya sudah selesai. Dan di umur 80 tahun dia sekarang sedang semangat membabarkan kebaikan-kebaikan Yesus kepada anak-anak muda agar mereka tumbuh dengan lebih baik. Bukankah itu inspiratif?
kita hidup dengan jalan-jalan seperti itu. Kita muda, kita meng-force diri kita jangan sampai kita kekurangan secara material. Kehidupan kita cukup, kehidupan kita imbang. Kita tidak memiliki celah untuk dihina, karena kita sudah bekerja keras. Dan ketika kita sudah tua, kita udah di akhir garis finish kehidupan, kita mengabdikan diri kita untuk hal yang lebih besar, yaitu kehidupan itu sendiri. Mengajarkan kepada anak-anak muda agar mereka taat kepada agamanya, agar mereka tahu kehidupan itu bukan hanya yang kamu sedang kejar-kejar saat ini. Itu hanya gelembung-gelembung yang suatu hari pasti kamu harus lepas, tidak bisa kamu pegang selamanya. Dan cerita ini bagi saya bukan hanya membawa semangat dalam kehidupan ini, tapi bisa membawa inspirasi untuk tetap proaktif, produktif, aktif, dan selalu semangat belajar. Inilah inspirasi yang membawa saya. Semoga saya bisa seperti beliau, saya bisa berdiri di puncak kehidupan dan saya tidak menyesal. Saya telah melewati waktu dengan hal-hal yang berguna, bukan hal-hal penyesalan yang akan saya bawa atau saya ceritakan di akhir cerita. Karena itu, hidup kita harus berkarya. Berkaryalah, bangunlah sesuatu, hiduplah sesuai umurmu. Kamu bukan anak kecil lagi yang harus meminta, tapi saatnya kamu memberi sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam Namo Buddhaya.